Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Adina Rosa Channel. Nah, kali ini saya akan menjelaskan teori sastra dengan pendekatan teori stilistika. Nah, apa sih teori stilistika itu? Jadi, stilistika adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mengkaji cara sastrawan memanipulasi dengan arti memanfaatkan unsur dan kaidah yang terdapat dalam bahasa dan efek apa yang ditimbulkan oleh pengarang itu. Dengan kata lain, kajian stilistika dimaksudkan untuk menjelaskan fungsi keindahan penggunaan bentuk kebahasaan tertentu, mulai dari aspek bunyi, leksikal, struktur, bahasa figuratif, sarana retorika, sampai grafologi. Nah, selanjutnya mari kita simak video penjelasan karya sastra dalam menggunakan pendekatan teori stilistika. Analisis stilistika pada puisi kepada peminta-peminta, karya Chairil Anwar. Karya sastra pada analisis stilistika memiliki kaitan erat dengan bahasa yang menjadi medium utamanya. Analisis yang baik adalah kajian yang memelihara keseimbangan antara prinsip linguistik dan sastra kebudayaan atau yang mendasar pada pencapaian aspek estetis. Dalam kajian stilistika hendaknya sampai pada dua hal, yaitu makna dan fungsi. Berdasarkan kajian teori yang dikemukakan sebelumnya, berikut ini analisis puisi yang dikaji dengan kajian stilistika. Dianalisis melalui struktur fisik atau pembentukan kata dan struktur batin sebagai penafsiran dari puisi tersebut. Struktur fisik puisi. 1. Diksi. Kata-kata dalam puisi kepada peminta-minta memiliki makna kiasan yang harus dipahami secara seksama. Tokoh aku dan dia memerlukan interpretasi sendiri untuk menentukannya. Hal ini dalam setiap maksudnya memerlukan pemahaman yang menyeluruh. Secara umum, puisi juga sulit untuk dipahami. Terdapat penafsiran tertentu. Dengan demikian, penggunaan kata konotatif dalam puisi tersebut cukup menjadi perhatian. Penyair menggunakan kata-kata tersebut untuk mengungkapkan sesuatu. Sesuatu itulah yang dinamakan makna konotatif. Jadi, penggunaan kata konotatif dilakukan untuk menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Penggunaan kata konotatif juga untuk menciptakan efek estetis. Sesuai dengan judulnya, puisi tersebut banyak menggunakan kata konotasi. Misalnya pada baris keempat, nanti darahku jadi beku. Hal ini merupakan makna konotasi yang memerlukan penafsiran. Terdapat pula makna konotasi pada baris keenam, sudah tercecar semua di muka. Secara keseluruhan, baris dalam puisi ini memiliki makna kiasan yang perlu untuk ditelaah sebelumnya. Bukan jenis citraan yang mengandung makna denotasi yang secara umum mudah untuk langsung dipahami. 2. Citraan. Citraan dalam karya sastra berperan untuk menimbulkan pembayangan imajinatif bagi pembaca. Pada dasarnya citraan kata terrefleksi melalui bahasa kias. Citraan kata meliputi penggunaan bahasa untuk menggambarkan objek-objek, tindakan, perasaan, pikiran untuk ide, pernyataan, dan setiap pengalaman indera yang istimewa. Citraan dibuat dengan pemilihan kata atau diksi. Dalam puisi kepada peminta-minta, penyair memanfaatkan citraan untuk menghidupkan imaji pembaca melalui ungkapan yang tidak langsung. Struktur batin puisi. 1. Tema. Merupakan hal yang ingin disampaikan oleh pengarang. Puisi Chairil Anwar menceritakan seseorang yang melarat, miskin yang tidak memiliki apa-apa. Subjek matter yang ditonjolkan dalam puisi ini yaitu tingkah atau sikap sepeminta-peminta dan bagaimana sikap penyair terhadapnya. Penyair menekankan pandangannya kepada sang peminta-minta, bagaimana sikapnya terhadap kaum melarat. Pada baris ketiga, tapi jangan tentang lagi aku menunjukkan sikapnya yang merasa nyaman dengan kehadirannya. Penyair mengungkapkan semua yang terjadi telah diketahui. 2. Perasaan. Perasaan yang ditekankan pada puisi ini adalah rasa benci Chairil Anwar terhadap peminta-minta. Perasaan menyerah dan merasa bersalah atas dosa yang diperbuat. Hal tersebut dikemukakan pada baris 2, yaitu menyerahkan diri dan segala dosa.
Taringgan mengemukakan Chairul Anwar memandang si peminta-minta dengan belakan mata dan rasa benci. Muncul perasaan terganggu dan kurang simpati terhadap si peminta-minta. 3. Nada. Nada yang ditunjukkan dalam puisi adalah sinis. Nada sinis muncul akibat dari kebencian pengarang kepada peminta-minta. Hal tersebut salah satunya muncul pada baris puisi berikut. Jangan lagi kau bercerita, sudah tercecer semua di muka. Nanah meleleh dari muka sambil di jalan kau usap juga. Muncul nada sinis akibat dari tekanan yang didasarkan oleh rasa benci dari sikap si peminta-minta. Selain itu terdapat nada menyindir dari makna puisi Chairul Anwar. 4. Amanat. Dalam puisi ini tujuan yang memiliki peranan penting. Dalam hal ini, Chairul Anwar yang memiliki sikap ekspresionisme memberikan sajian puisi yang ekspresif. Ia mengemukakan sikapnya terhadap si peminta-minta. Chairul yang menunjukkan sikap sosial dan kenyataan yang terjadi pada masyarakat. Sikap Chairul yang kritis menampilkan gambaran yang sesungguhnya terhadap kehidupan rakyat miskin atau kaum melarat. Jadi kesimpulannya, analisis stilistika memperhatikan pada dua aspek kekhasannya karya sastra, yaitu dari segi linguistik dan pemaknaannya. Keduanya menonjolkan keindahan suatu karya sastra. Hal ini dapat pula menentukan suatu prinsip yang mendasari kesatuan karya sastra, menemukan suatu tujuan estetika umum yang menonjol dalam sebuah karya sastra dari keseluruhan unsurnya. Dengan demikian, nilai pemikiran dan prinsip pengarang dapat dipahami.